Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam jumpa lagi dengan saya. Salam sehat dan salam sukacita Bapak Ibu. Sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, tetaplah bersukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita belajar satu renungan lagi buat kita semua, dan tema yang saya berikan hari ini Bapak Ibu, Yusuf terjual 20 sikal perak dan Yakub berkabung. Ya, masih sama dengan konteks pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 28, 31 sampai 36 ya. Ada beberapa ayat yang kita baca masih dalam satu konteks ini. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-28, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam. Ayat 34 sampai 36, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf itu ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Ya, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan sesuai dari awal saya bilang bahwa tema kita renungan pada hari ini adalah Yusuf terjual 20 sikal perak dan Yakub berkabung. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harga seorang manusia itu hanya seharga 20 sikal perak Bapak Ibu. Mereka atau saudara-saudara Yusuf ini menjual Yusuf daripada dibunuh sia-sia. Dan mereka berusaha untuk menjual, dan mereka jual kepada orang Midian itu dengan harga 20 sikal perak. Harga seorang manusia sangat murah Bapak Ibu pada saat itu ya, dan saya kira ini sangat menyayangkan dan akibat daripada kelakuan atau perbuatan seorang ayah yang hanya memihak mengasihi hanya kepada seorang dan tidak mengasihi yang lain, dan akhirnya mereka pun tidak membunuh tapi mereka menjual Bapak Ibu. Baru saja saya mencari di internet Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mencoba mencari harga satu sikal itu berapa rupiahnya. Jadi saya menemukan di sana satu sikal Israel sama dengan Rp 3.992.000 ya di tahun 2018 Bapak Ibu. Nah, saya coba mengkalkulator ya, dari 20 sikal perak itu kali dengan 3.992.000 rupiah, itu saya mendapatkan 79.840 rupiah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi harga Yusuf ini Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau ini salah bagi teman-teman yang sekolah teologi atau yang hamba Tuhan yang bisa memberikan pemahaman lebih jelas lagi, nanti tolong di komentar ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini yang saya temukan bahwa harga seorang Yusuf itu harga sekitar 79.840 rupiah. Sangat murah Bapak Ibu. Seorang manusia dengan harga ya segitu. Dengan harga hanya 79.840 rupiah. Sangat sedih ya. Tapi inilah sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan seorang Yusuf. Dan kalau kita menyimak dengan baik-baik Bapak Ibu, nanti akan ada video-video berikutnya. Saya akan menjelaskan dan saya akan memberikan bagaimana Tuhan memakai Yusuf dan memberkati Yusuf Bapak Ibu. Ini cerita Yusuf, penderitaan Yusuf, proses hidup Yusuf yang saya harus ceritakan saat ini. Bapak Ibu, kita akan melihat
bagaimana reaksi daripada Yakub yang kena prank daripada anak-anaknya. Ya, kalau dicerita di situ anak-anaknya berkata bahwa melalui jubah yang indah itu dicelupkan ke dalam darah kambing yang telah disembeli, dan mereka mengirim ke ayahnya, dan ayahnya meraba dan melihatnya bahwa kain kambing itu penuh dengan darah, dan ayahnya juga pun mempercaya bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas atau diterkam oleh binatang buas. Yusuf tidak dimakan oleh binatang buas, Bapak Ibu, tidak diterkam, tapi dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir. Nah, mereka yaitu saudara-saudara mendramatisasi betul cerita ini, Bapak Ibu. Mereka membuat cerita yang menarik sekali untuk meyakini ayah mereka. Jadi dalam cerita tadi mereka mengirimkan jubah Yusuf yang indah tadi kepada ayahnya, dan ayahnya melihat dan mengakui bahwa Yusuf memang benar dimakan binatang buas. Padahal Yusuf dijual kepada orang Mesir. Artinya Yusuf masih hidup, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yakub diprank oleh anak-anaknya, ya. Yakub kena prank dari anak-anaknya, di mana anak-anaknya membohongi dia bahwa Yusuf sudah mati. Padahal mereka menjual Yusuf, Bapak Ibu, ya. Mereka menjual Yusuf ke orang Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ulah daripada ayah itu sendiri yang hanya mengasihi satu orang dan yang lain diabaikan, dan akhirnya pun Yusuf harus menerima konsekuensi, harus menerima penderitaan yang seberat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka tidak membunuh memang, hanya melemparkan ke dalam sumur, tetapi mereka berpikir bahwa kalau dibunuh adalah sesuatu yang sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa, maka mereka berkompromi, bermufakat lagi untuk menjual adik mereka ke orang Mesir itu sendiri dengan harga yang saya sampaikan tadi adalah Rp79.840, Bapak Ibu. Dan ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita yang sudah berumah tangga, kita harus belajar dari peristiwa Yakub ini yang hanya mengasihi satu orang sedangkan yang lain diabaikan. Ya Bapak Ibu, kalau kita punya anak lebih dari satu, kita harus mengasihi mereka semua, sehingga tidak terjadi seperti yang dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu, di mana ayahnya hanya mengasihi Yusuf dan akhirnya Yusuf sendiri mengalami konsekuensi atau risiko atau penderitaan yang cukup kejam dan sangat menderita ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita punya anak lebih dari satu, ya kita belajar, kita mengasihi mereka, mencintai mereka, dan tanpa kita harus tebang pilih atau pilih kasih, Bapak Ibu. Dan terus andalkan Tuhan dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Semangat terus dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat untuk mengelola atau mengatur keluarga atau anak-anak kita dengan baik, mendidik mereka dengan baik, dan jadikan rumah tangga saudara menjadi rumah tangga yang penuh dengan pengharapan daripada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, renungan kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya tentang di mana Yusuf berada di Mesir bersama dengan Potifar. Ya, Tuhan memberkati.